Baiklah sobat-sobatnya, kalau misalkan pada video sebelumnya ini sudah pernah kita bahas terkait tentang perbedaan formasi di tahun 2022 dengan 2023. Di tahun 2022 formasi langsung di sekolah masing-masing, artinya sekolah induk itu nanti akan bisa dikunci ya oleh guru induknya. Namun yang membedakan dengan formasi di tahun 2023 ini adalah untuk formasi ini seluruhnya terdapat pada Dinas Pendidikan. Hal tersebut terbukti dengan rilisnya SK-PAN-RB tentang penetapan kebutuhan P3K Guru tahun 2023, yang mana untuk seluruh formasi P3K Guru ini adalah berada pada Dinas Pendidikan. Nah, dengan adanya formasi P3K 2023 yang ngumpul di Dinas Pendidikan, ini kira-kira siapakah yang nantinya akan diuntungkan? Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kategori guru honorer yang 100% nanti akan optimis ya bisa lulus seleksi P3K Guru tahun 2023. Apakah teman-teman nanti termasuk dalam kategori ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, baru saja rilis surat edaran terbaru bahwa di sini adalah merupakan surat keputusan ya, yaitu SK dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 546 tahun 2023, yaitu tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan pemerintah kabupaten kota di tahun 2023, yang mana dari SK-PAN-RB yang terbit ini yang kita ambil dari salah satu daerah, yaitu di Kabupaten Konawe. Ini adalah ternyata memang benar untuk formasi P3K Guru di tahun 2023 ini berbeda dengan formasi P3K Guru yang ada di tahun 2022. Yang mana di sini untuk formasi di tahun 2023 ini sebenarnya sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu untuk seleksi di tahun 2023 ini adalah formasi ini seluruhnya pada Dinas Pendidikan, teman. Jadi tidak seperti di tahun 2022 kemarin, yang mana formasi langsung di sini ada formasi penempatan di sekolah A, di sekolah B, sekolah C dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini untuk di tahun 2023 ini adalah formasi seluruhnya berada pada Dinas Pendidikan. Seperti yang kita ketahui misalkan, yaitu di sini misalkan adalah formasi guru kelas ya. Formasi guru kelas kalau misalkan di tahun 2022 ini formasinya itu berada di misalkan ada 91 formasi misalkan. Ini yang satu formasi ada di sekolah A, kemudian satu formasi ada di sekolah B dan seterusnya. Sehingga di sini teman-teman yang merasa di sekolahnya ada formasinya ini tentunya optimis untuk bisa diangkat di sana. Namun di tahun 2023 ini sistemnya berbeda, tidak lagi seperti di tahun 2022. Ya, mana untuk formasi seluruhnya ini berada di Dinas Pendidikan, teman-teman. Ya, mana di sini nanti untuk formasi misalkan guru kelas inilah formasinya ada 91. Ini adalah berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe. Dan seluruh provinsi kabupaten kota di Indonesia tentunya juga akan menerapkan hal yang serupa ya, teman. Jadi untuk unit penempatan inilah semuanya di Dinas Pendidikan. Yang mana nanti untuk wewenang penempatan itu juga berada di sana melalui mekanisme seleksi di tahun 2023 ini. Dan selanjutnya, dengan adanya formasi yang berada pada Dinas Pendidikan semuanya untuk formasi P3K Guru, maka di sini nanti kira-kira siapakah yang akan berpotensi untuk berpeluang besar bisa lulus seleksi P3K di tahun 2023? Ya, mana untuk ngumpulnya seluruh formasi P3K Guru di Dinas Pendidikan telah kira-kira seperti ini, yaitu misalkan di salah satu Dinas Pendidikan Kabupaten A atau Kabupaten B misalkan. Ya, mana di sini dari seluruh formasi atau kuota yang terdapat pada Dinas Pendidikan ini nanti akan didistribusikan ke sekolah-sekolah yang masih ada kebutuhan, teman-teman. Jadi yang masih ada kebutuhan, jadi teman-teman tentunya di sini nanti untuk urutan penempatan itu menggunakan mekanisme yang seperti ini. Nah, seperti ini untuk tahapan pengisian formasi ini dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar ya, sepanjang kebutuhan dan formasi ini tersedia. Nah, misalkan di sini adalah untuk formasinya seperti ini di Dinas Pendidikan. Nah, selanjutnya nanti dari formasi di Dinas Pendidikan ini nanti akan didistribusikan, yaitu kepada yang pertama urutan penempatan, yaitu urutan penempatan dari teman-teman yang sudah lulus passing grade. Jadi di sini nanti dari formasi yang ada di Dinas Pendidikan nanti akan direngking seluruh peserta yang sudah masuk dalam kategori pelamar P1
atau guru-guru yang sudah lulus passing grade. Dan untuk yang sudah lulus passing grade itu terdiri dari 4 kategori. Yang pertama THK 2, yang kedua sekolah negeri, kemudian yang ketiga lulusan PPG, dan juga yang terakhir inilah guru sekolah swasta. Jadi misalkan di sini ada formasi guru kelas, misalkan ada 91, maka dari 91 nanti akan diambil dulu dari yang sudah lulus passing grade. Yang sudah lulus passing grade misalkan di sini untuk yang THK 2 ini ada 5 misalkan, maka yang 5 ini akan ditempatkan dulu, ditempatkan di sekolah A, B, C atau D. Nah, kalau misalkan di tempatnya itu ada di sekolahnya ada formasi, ada kebutuhan ya, misalkan guru kelas itu yang sudah diisi CPNS ataupun juga P3K itu baru ada 5, masih ada 1, kemudian di sana ada 1 THK 2, maka dia ditempatkan di sekolah induknya. Kalau misalkan di sana sudah nggak ada peluang, nggak ada kebutuhan, artinya seluruh guru kelas 1 sampai kelas 6 sudah P3K ataupun juga sudah ASN semuanya, maka dia akan dicarikan di sekolah lain, teman-teman. Nah, kemudian setelah di sini misalkan yang 5 ini adalah THK 2 ada 5. Kemudian dari sisanya ini diberikan yaitu guru sekolah negeri. Misalkan guru sekolah negeri di sini ada 10 misalkan. Nah, berikutnya sisanya ini kan masih ada ya. Sisa dari 91 ini berikutnya akan diberikan lulusan PPG. Misalkan di sini ada 5, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini untuk lulusan swasta misalkan ada 30. Nah, seperti ini. Berarti di sini adalah nanti yang akan diprioritaskan untuk penempatan itu adalah dari urutan kategori yang sudah lulus passing grade 2021 ya, teman-teman. Nah, di sini nanti dari seluruh misalkan di sini ada 91 formasi, nanti akan diberikan untuk yang sudah lulus passing grade, diurutkan dari THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG, guru swasta. Nah, sisanya ini nanti akan diberikan kepada teman-teman THK 2, kemudian honor sekolah negeri masa kerja lebih 3 tahun, dan juga untuk teman-teman pelamar umum terdiri dari lulusan PPG dan juga guru non ASN. Berarti kalau misalkan di sini misalkan kita bahas satu saja ya, yaitu guru kelas, ini adalah sudah diambil ini. Berarti sisa dari 91 dikurangi 5, kurangi 10, kurangi 5, kurangi 30, ini adalah kira-kira sisanya masih 41, teman-teman. Jadi di sini formasi guru kelas masih 41. Nah, kemudian kan berarti di sini masih ada sisa formasi ya. Masih ada sisa formasi hasil penempatan dari teman-teman P1. Maka di sini 41 ini akan diberikan untuk penempatan teman-teman P2 atau prioritas 2 yaitu THK 2 dan juga di sini. Nah, berikutnya di sini nanti akan diurutkan kembali, diurutkan dari THK 2. Kemudian untuk THK 2 ini nanti akan mengikuti seleksi. Untuk yang P1 langsung penempatan, untuk THK 2 ikut seleksi lagi, untuk yang P3 juga seleksi lagi. Apalagi untuk yang pelamar umum inilah ikut seleksi lagi. Tidak peduli apakah mereka udah lulus passing grade ataukah belum. Nah, di sini nanti dari 41, kalau misalkan di sini 41 ada sisa formasi, maka di sini nanti semua ini dari THK 2 dan juga guru sekolah negeri ini adalah ikut seleksi dengan CAT ya. Kemudian yang dapat nilai tertinggi ini adalah jumlahnya kan masing-masing daerah berbeda ya. Misalkan THK 2 ada 50, kemudian honor sekolah negeri ini ada 200 misalkan. Maka di sini nanti akan diambil hasil CAT, kemudian setelah itu nanti akan diambil 3 kali jumlah kebutuhan. Berarti masih ada 41, berarti kira-kira ada berapa ini? 4 kali 3 ya. Nah, 40 kali 3 ini adalah sekitar 120 peserta untuk nanti ikut seleksi wawancara. Namun yang lulus nanti adalah juga tetap 41, teman. Kemudian kalau misalkan jumlah dari THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri masa kerja lebih 3 tahun, inilah jumlahnya sedikit, tentunya nanti akan masih ada sisa yang diberikan untuk teman-teman pelamar umum. Kalau misalkan sudah habis di sini ya nanti pelamar umum nggak bisa melanjutkan pendaftaran sampai resume ya. Nah, berarti di sini intinya kalau misalkan formasi ngumpul di dinas pendidikan ini nanti yang paling diumumkan, yang paling diuntungkan adalah teman-teman yang P1 ya. P1 dan juga di sekolahnya itu ada kebutuhan, atau mungkin di sekolahnya nggak ada kebutuhan, namun di sekolah lain ini masih banyak sekali kebutuhan. Artinya di sana penempatan yang tidak menggeser guru induk di sana. Oke, demikian, semoga bermanfaat dan salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.